elemen. Iya, Jadi kalau ada kita kungkum, kita apa? Lah ini edukasi. Edukasi. Ya. Tidak ada kaitannya dengan syirik, musyrik, Iya. tidak ada. Real, ini edukasi tentang bagaimana kita harus berlaku cerdas mempergunakan seluruh atribut Iya. yang sudah diberikan Tuhan kepada kita yang disebut alam alim, alam elemen yang membentuk tubuh kita. Karena sifat Tuhan itu sarwa genep sudah ada dalam tubuh kita. Sedulur zaman menyebut sedulur papat limo pancer. Nah si pancer itu siapa ya? Diri kita, kesadaran kita. Rahayu Mbah Tunjung. Rahayu, Mas Roy. Apa kabar Mbah? Nggih, baik, saya. Mbah, sekarang kita ada di sungai nih Mbah. Tepatnya di daerah Magetan. Bisa tolong diceritakan Mbah. Ini sungai apa ini Mbah? Ini adalah Sungai Gandong. Kebetulan melewati desa saya, yaitu Desa Belotan, Dukuhnya Jajar. Sungai Gandong itu salah satu sungai yang cukup atau bahkan malah terbesar di wilayah Karisidenan Magetan ini ya. Di wilayahnya Magetan ini termasuk tergolong sungai yang besar, Mas Roy. Kemarin saya juga ngambil video ya pas waktu itu turun tentang beberapa waktu lalu tentang temanya sawan atau energi dan pulung gitu ya. Nah, mungkin hari ini kita diberi kesempatan oleh Gusti untuk mampu masih dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat ya, mampu untuk melakukan aktivitas. Hari ini kita turun lagi ke sungai sambil kita ngendang-ngendangi. Yang awalnya sungai ini kan turun-temurun memang memberi kehidupan bagi masyarakat, terutama wilayah sekitar desa saya ya. Karena untuk mencari batu, pasir, bahkan ikan. Namun pergerakan zaman semakin hari semakin ya memprihatinkan lah, saya katakan memprihatinkan itu karena kesadaran kita semakin turun. Cara berpikir kita untuk tetap sinergi, selaras dan ramah dengan lingkungan itu sudah semua mulai terdistorsi, Mas Roy. Karena akhirnya kan kita bisa lihat nih, hari ini tadi kita baru bersih-bersih sampah ya, kita inggirkan sampah-sampah yang plastik gitu. Jadi memang bangsa ini ketika mengalami penurunan, salah satunya ngomong soal spiritual, kebangkitan ya, akhlakul karimah atau bahkan hal-hal yang bersifat baik, tapi buang sampah saja sembarangan atau membuang sampah saja tidak bisa membedakan mana sampah yang organik dan mana yang bukan organik gitu. Ya kalau di sungai buangnya yang organik nggak apa-apa, misalkan kotoran atau ngepup zaman dulu itu boleh karena itu untuk mengorganisasi, untuk membuat alam kita tuh semakin menjadi organik. Jadi kalau kotoran ya boleh, pupuk-pupuk ya boleh dibuang di sungai boleh, tapi kalau yang bersifat kayak plastik, bahan sintetis yang susah diurai ini sangat memprihatinkan karena jelas itu merusak lingkungan kita. Begitu juga dimana, kimiawi ya, Mbak? Ya, di mana alam ini seharusnya bisa memberi kehidupan kita, tapi hari ini kita menyakiti dia. Berarti kita menyakiti diri kita, Mas Roy, karena kita bagian dari alam. Bagaimana caranya nanti Mbah coba mengedukasi orang-orang yang datang ke sungai gini, Mbah? Segala cara kalau perlu kita tempuh, Mas. Jadi segala cara yang kita tempuh itu berarti apapun saja yang selama itu mampu kita ambil, kita sikapi, kita ambil. Jadi misal langsung praktek. Dengan hari ini kita turun ke sungai kan saya mengajak untuk ngeruat ini ya. Jadi tema ruat itu apa? Dengan sekali kita ke sungai, kita berkunjung ke tempat-tempat langsung terlibat kepada alam, itu juga bagian dari ruat. Gitu loh. Jadi edukasi. Jadi orang mempertanyakan ngapain itu? Nyapo kayak gitu. Turun ke sungai, nggawa dupo gitu, bawa kembang gitu ya. Ya orang zaman dulu ketika menggunakan sebuah alat ya, entah itu sajen, entah itu dupa, menyan, atau menggunakan atribut seperti ini untuk turun ke sungai, itu sebenarnya pendidikan kelestarian alam kok, Mas. Memberi sajen di pohon-pohon besar, pohon dikasih kain, itu sebenarnya untuk menjaga alam kok, Mas. Tidak macam-macam urusannya, tidak usah ngomong tahayul dan gaib-gaiban lah. Berarti itu bukan klinik ya, Mbah? Itu salah satu hormat nah, klinik yang salah dipahami itu kan seringkali itu dianggap tentang apa? Berkaitan dengan makhluk halus, makhluk entitas astral dan lain sebagainya. No, semuanya energi kok.
kita perlu merawat energi. Dengan kita ke sungai masa merasakan segar kan, olahraga setidaknya turun dari atas ke bawah. Kita licin-licinan di batu, bersentuhan dengan air, kita menjenguk sungai, kita masih melihat sungai-sungai kita yang dulunya jernih sekarang ya kondisinya memprihatinkan seperti ini, ada kotoran dan sebagainya kan. Akhirnya kita belajar untuk bercermin kepada alam. Itu ruwat Mas, meruat cara berpikir minimal begitu. Sambil memperhatikan ya Mbak ya. Misalnya gini, hari ini kita pakai dupa, ini kan wangi-wangian. Untuk kita wangi-wangian, bahan-bahannya kita ambil yang dupa, bahan organik juga. Bahan-bahan yang bersifat alam dari sahabat saya yang ada di Bali gitu ya. Nah ini ketika kita bawa ke sungai, ya orang biar melihat itu ngapain gitu kan. Minimal tadi orang-orang melihat itu ngapain, turun ke sungai, ritual apa. Sebenarnya ritual ini adalah ritual berpikir. Ritual untuk meningkatkan kecerdasan kita sebagai bangsa yang seharusnya pernah mengalami kejayaan itu ya harusnya minimal mengikuti Surya Majapahit ini yang ada di kepala saya ini. Ini bangsa kita, Jawa Mining Majapahit, Jawa Mining pengetahuan, wawasan, kesadaran, cara berlaku selaras dengan alam. Sebagaimana kita bisa menjaga diri kita, maka kita juga harus bisa menjaga alam. Dengan menjaga alam, kita menjaga diri kita. Jadi sama aja menjaga dengan menjaga alam itu sama aja kita menjaga diri kita sendiri ya Mbak ya. Mbak, itu di zaman yang lalu Mbak, itu kalau kita perhatikan itu banyak apa namanya orang-orang di desa itu Mbak mencuci pakaian di sungai, mandi di sungai, tapi mereka juga tidak memakai bahan-bahan pembersih yang bersifat kimiawi Mbak. Ya kan, nah itu kan kimiawi itu juga merusak ekosistem juga kan. Nah memang kita lihat sekarang fungsi sungai sudah berubah jauh ya Mbak ya. Ya jadi mungkin zaman dulu kita lebih cerdas, lebih tahu karena kita memang sering bersentuhan langsung terlibat dengan alam. Sungai, hutan, kan, pepohonan, dan masyarakat adat itu, maksudnya masyarakat adat itu masyarakat yang masih terlibat dengan adat naturalnya gitu. Ya memang zaman dulu perlu kita sadari zamannya belum ada bahan kimiawi atau sintetis ya. Jadi sabunnya itu pakai daun delingu gitu, pakai bunga gitu. Bermacam bunga yang ada di Nusantara ini masih kita bisa gunakan untuk bersih-bersih juga, bersih secara energi, daya, bersih secara mental, bersih secara badan, dan aspek keseimbangan pikiran dan perasaan itu didapat, aspek mental spiritualnya didapat. Dan bersentuhan langsung dengan air yang masih jernih, masih murni, bersentuhan dengan udara yang masih bersih, gitu loh Mas. Nah, hari ini ya bergeser karena bangsa kita mengalami penurunan berpikir karena adanya postkolonial syndrome ya. Sisa-sisa pasca penjajahan ini masih membawa trauma dan model gaya-gaya yang memang mindsetnya sangat rendah. Jadi tetap mungkin ke sungai, tapi caranya untuk memperlakukan sungai itu sudah tidak sewajarnya lagi. Sudah beda dengan sudah berbeda jauh. Bah, ini kita lihat di sungai ini biasa fungsinya di sungai itu orang untuk bersih-bersih ya Mbak ya, untuk mandi ya, bersih pakaian, kadang juga ada yang mencari ikan. Mbak, kalau di spiritual Mbak, dengan aliran sungai ini ya, apa artinya atau fungsinya sungai sebagai laku meruat tubuh kita Mbak? Dalam tradisi Jawa kuno, mungkin Mas Roy sering mendengar yang berkaitan dengan energi negatif ya, atau energi yang dianggap gelap ya. Dianggap seperti orang terkena santet, terkena tulah itu berarti tenun. Bisa saja adalah energi-energi yang dianggap disalahgunakan. Jadi santet, tenun itu netral, tapi disalahgunakan. Nah, ketika mengenai seseorang, maka kadang ada sesepuh atau janggan atau walian zaman dulu itu disuruh meruat atau membuang syaratnya itu ke sungai. Kenapa begitu? Karena sungai itu mengalir Mas. Sesuatu ini kan bersifat mengalir. 4 elemen yang saya kenalkan sebagai sedulur papat 5 pancer ya. Ada air, angin gitu, ada tanah, ada angin. Kamu harus tahu bahwa sifat alir itu selalu mencari tempat yang lebih rendah. Berarti kan mengalir, bergerak. Saat Anda ke sungai, Anda itu melepaskan sesuatu itu melalui aliran sungai. Yang namanya sesuatu bergerak itu berarti membawa perubahan. Diharapkan ketika tubuh kita itu bersentuhan lagi dengan sungai, Anda itu punya aliran sungai di dalam tubuh Anda, disebut
nadi pembuluh darah. Iya, iya, iya. Kalau nadi itu tidak lancar, tersumbat, sebagaimana sungai, ketika dia tidak lancar, dia akan menimbulkan gangguan-gangguan kepada aspek di sekelilingnya, termasuk tubuh. Jadi kita itu bersentuhan lagi dengan air itu untuk kembali menata ulang keselarasan tubuh kita. Itu satu pertama. Terus ketika Anda tahu di sungai itu mengalir, berarti sesuatu yang mengalir itu pasti membawa pemberubahan. Tapi perubahan itu dari kondisi yang sebelumnya menjadi kondisi yang lebih baru. Kalau kondisi orang terkena santet atau sakit, itu menjadi berubah, menjadi sembuh, menjadi lebih sinergi, selaras, energis gitu ya. Atau kalau orang yang terpenjara menjadi terbebaskan. Karena mengalir siklusnya. Kalau terstuck itu namanya buntu. Buntu itu berarti penyakit. Gitu. Berarti penyakit itu penyakit kita itu berarti tidak baru atau tidak berubah gitu. Itu kan persakitan namanya. Iya, iya. Nah, ini disebut untuk melarung sawan. Nah, untuk membersihkan seluruh cakra di dalam tubuh kita, seluruh susunan aspek tubuh sampai ke lapisan energi sekalipun, ya kita harus berhubungan kembali dengan alam, sebagaimana tubuh kita itu dibentuk dari alam itu sendiri kan. Yang 4 ini loh. Iya. Anda bisa melakukan pembersihan energi melalui air, salah satunya mandi di sungai, sesuatu yang mengalir. Kedua, maka ada topo kungkum ya Mas ya. Ada topo berendam ke sungai. Ruwat itu kan temanya membersihkan. Luar atau ruwat itu membersihkan. Kedua, berarti Anda bisa menggunakan angin, bayu atau udara. Salah satunya dengan pernapasan, semedi, atau ketika pas waktu musim bediding ya. Kalau di Jawa itu ada musim bediding, itu musim kemarau Mas. Oh, kemarau. Ya kira-kira di bulan-bulan inilah kita sedang mengalami musim angin tinggi. Iya. Nah di saat itu Anda kalau bisa mencari luangkan waktu, entah pagi hari, entah malam hari subuh, itu memakai pakaian longgar atau minimal pakai jarit ini. Iya. Ya harus terkena angin yang lepas, angin dari selatan itu. Oh. Kan angin bediding itu dari selatan. Itu juga sebuah pertanda bahwa hujan itu sudah mulai habis. Kalau di Jawa begitu. Itu tandanya ya, Mbak? Tandanya begitu. Nah, kamu bisa menggunakan angin itu. Ketika tubuh kita terkena angin dan kita memakai pakaian longgar, itu ruwat. Karena sifat angin juga membersihkan energi kita. Ya. Lah orang yang sering kali kok bicara dia terkena masuk angin, kedinginan atau apa, itu hanya karena kemampuan tubuhnya mulai menurun. Karena tidak lagi bersentuhan dengan air, tidak kena hujan, ubun-ubunnya, dan tidak kena angin. Kena angin sekarang itu sudah mati, takut. Berarti selama ini bisa dibahasakan orang ini sudah konflik dengan alam. Kan gitu bahasa filosofinya begitu. Tapi karena orang sudah tidak bersentuhan lagi dengan alam, ya otomatis tubuh mengalami penurunan fungsi. Nah, itu juga disebut saudara kita yang dari angin atau bayu atau supia. Ada lagi kita bisa meruat dari tanah. Tanah, Mbak? Tanah. Saat kita bersentuhan dengan tanah, sudah sering tak bilang, itu juga meruat untuk diri Anda. Karena tanah ini akan menginstruksi tubuh Anda untuk menjadi cerdas. Membenahi sesuatu di dalam tubuh Anda. Karena tanah akan memberi informasi kepada tubuh. Karena tubuh Anda dibangun dari tanah. Apa yang Anda makan itu kan tanah. Jadi kalau orang zaman dulu itu bersentuhan dengan tanah, menanam padi, ya kan? Dia main lumpur seperti anak-anak zaman dulu, itu pasti memiliki kekuatan dan ketangguhan tubuh luar biasa. Bahkan di dalam tradisi kuno Jawa itu ada mencuci itu memakai lempung atau tanah merah atau lempung hitam. Dengan kita mengembalikan mencuci menggunakan lempung atau tanah, atau kita bersentuhan dengan tanah, itu juga meruat. Jenengan ngerti di dalam teknologi modern ya, pemahaman ilmiah itu tanah berkaitan dengan grounding listrik gitu. Nah, ketika listrik Anda tinggi itu Anda harus rebah ke tanah. Anda harus tidur di atas rumput kan begitu. Harus bersentuhan dengan tanah itu untuk mengground. Karena saat kondisi Anda lelah itu listrik Anda tidak stabil. Sistem listrik lah ya. Ada neuron protonnya tidak stabil. Itu bisa di-ground. Dan itu sudah ditemukan di sejak Jawa kuno. Dan itu teknik orang kita untuk meruat. Ya, ruwat itu berarti membersihkan, menyembuhkan, mengharmoniskan lagi atau menyeimbangkan lagi. Baru kita juga bisa menggunakan api. Saudara kita namanya api. Mas Roy kalau nanti ketemu tadi, Mas Roy kan belajar ke Bapak juga tuh. Bapak itu tahu tuh, Bapak guru saya itu karena dia juga penganut kejawen kebatinan ya. Bapak saya itu tahu. Dari mbah-mbah saya dulu itu sering menyarankan untuk DD. Ngerti DD? Apa itu, Mbak? DD itu berjemur di bawah sinar matahari. Nah, itu sebenarnya juga untuk cleansing energi. Itu juga untuk meruat menjernihkan energi kita. Membersihkan apa? 7 cakra kita. 7 cakra ya. Dengan kita DD,
Ya kan? Kita mendapatkan kesempatan bersentuhan langsung dengan saudara kita yang bersifat api, agni. Maka cahaya matahari atau saat meditasi bulan purnama. Pada waktu itu kalau bulan purnama, orang-orang di Jawa termasuk di desa saya zaman dulu tuh seneng keluar Mas, jeber keloso begitu. Selain karena zaman dulu itu konon belum ada lampu. Iya. Ya, mbah-mbah kita itu memanfaatkan bulan purnama itu untuk keceriaan. Itu sebenarnya juga untuk membakar energi. Ruwat ya dari 4 elemen. Jadi kalau ada kita kungkum, kita apa? Lah ini edukasi. Edukasi. Tidak ada kaitannya dengan syirik, musyrik, enggak ada. Real, ini edukasi tentang bagaimana kita harus berlaku cerdas mempergunakan seluruh atribut yang sudah diberikan Tuhan kepada kita yang disebut alam alim, alam elemen yang membentuk tubuh kita. Karena sifat Tuhan itu sarwa genep sudah ada dalam tubuh kita. Sedulur Jawa menyebut sedulur papat limo pancer. Nah si pancer itu siapa ya? Diri kita, kesadaran kita. Nah pancer itu unsur apa? Itu ether. Nanti kalau googling itu bisa dicari ether itu apa. Penemuan barat mulai menemukan ether itu adalah sebuah partikel yang sangat halus yang bisa menyatukan seluruh unsur di jagat raya. Wong Jawa itu menyebut akoso, maka disebut bapak akasa. Nah ether inilah yang disebut oleh bapak itu namanya banyu kahuripan. Dia yang bisa menggerakkan 4 daya, bahkan seluruh elemen sedulur papat itu akan tunduk kepada ether. Sifatnya begitu, secara alamiah dan fisika begitu. Nah kalau kita itu bisa bersentuhan dengan ether, maka ada laku puasa ngeblung spiritual itu bersentuhan dengan ingsun, diri sejati itu ya ether itu, akasa itu. Nah ketika akasa itu kita sentuh, kita sampai ke sana, seluruh unsur 4 elemen itu tunduk kepada kita. Maka kiblatnya adalah diri kita. Makanya kiblat papat limo pancer. Pancernya ini, kiblat 4 ini ada di luar itu berarah ke kita. Diri kita sendiri pancer. Dan itu digunakan sebagai petungan dino juga. Karena seperti pon, wage, kliwon itu manggone ning lor, kidul, etan, kulon itu arah ini adalah kiblat. Tapi yang memanceri atau yang memiliki otoritas tunggal itu ada di dalam diri kita. Gitu. Makanya ingsun jumeneng pribadi itu di dalam ajaran Jawa. Artinya segala macam pengalaman ketuhanan itu sudah ada di dalam diri kita. Dan terejawantah ke seluruh alam yang di sekeliling kita ini. Makanya orang Jawa itu nyembah kepada Gusti itu laku. Dengan kita laku mengenali sifat-sifat alam, sifat-sifat sedulur papat, 4 elemen itu, yaitu kita terkoneksi dengan seluruh perangkat yang memang menjadi hak kita sebagaimana kekasih Tuhan atau makhluk ciptaan Tuhan itu. Mbah, tadi Mbah sampaikan beberapa metode ruwatan, Mbah. Sebagaimana kita udah terdiri dari 4 unsur itu ya, Mbah ya. Nah, Mbah, energi itu kan tidak dapat dilihat, Mbah, tapi dapat dirasakan. Kalau Mbah coba jabarkan, Mbah, kalau kita meruat gini, Mbah, kan kadang ada orang awam, Mbah, kita mandi, tapi dia berpikir apakah saya udah cukup bersih dari segala mungkin energi yang tidak selaras. Karena kan kalau secara fisik kalau kita kotor kan kita mandi itu kelihatan, Mbah, kita bersih. Nah, monggo Mbah coba dijelaskan. Yang jelas itu kalau kita bisa mengalami yang paling real, apa sih ketika dari kondisi Anda itu bersentuhan dengan air yang Anda dapatkan, seger. Nah, kesegaran tubuh itu kan bagian dari pengalaman ruwat. Real apa enggak itu? Ketika Anda mandi, seger. Atau orang mengatakan dingin. Tapi dalam kata dingin itu sebenarnya dia tidak sedang mengungkapkan penderitaan. Ya, tapi sedang mengungkapkan ledakan energi karena dia bersentuhan langsung dengan air. Atau pada saat kondisi dia sedang tidak seimbang elemennya, ya kan? Dia mengalami kondisi kedinginan, gitu kan? Berarti kalau ada kondisi elemen yang tidak seimbang, dia berada di matahari, dia merasakan nikmat dan hangat. Atau setelah dia berjemur dari matahari, tubuh menjadi ringan, ngerti ya? Karena Anda tahu bahwa otot dan saraf kita itu ketika tersentuh dengan matahari, dengan bersifat api, itu apa sifatnya? Melunakkan. Akhirnya menjadi longgar. Anda tahu saat Anda terkena sakit otot, itu peradangan otot atau kekakuan otot atau spasme di dalam tubuh dalam bahasa medis, Anda pasti disinar oleh infrared kan? Apa itu? Pemanasan. Berarti sifat daripada api itu penyempurna. Penyempurna itu bisa berarti melenturkan, melonggarkan, Mas Roy. Memuaikan ya. Memuai. Bahasa fisikanya memuai. Memuai bahasa fisika. Loh, itu bisa kita amati. Hanya gara-gara kita hari ini tidak mau mengamati.
Apa yang kita alami itu adalah apa yang dikatakan orang lain melalui pikiran yang ditularkan kan. Iya. Apapun yang saya ceritakan ini masih pikiran kalau Anda belum membuktikan dan mencermati sendiri, praktek. Maka laku itu praktek, mengalami. Oh Ngurwati piye? Yuk ayo ikut ke sungai kan. Jenengan tahu akhirnya ketika tak ajak ke sungai. Betul Mas. Nah, akhirnya ruwat itu bagian dari mengubah cara berpikir dan cara bersikap. Itu ruwat. Tidak usah ngomong soal ritual sakralnya. Yang disebut sakral itu ketika Anda sudah mulai menghargai tubuh Anda sendiri seutuhnya, itu sakral, Mas Roy. Wah. Hari ini orang ngomong soal agama yang menakutkan, memuja Tuhan itu menjadi mengerikan. Tapi orang sekarang itu tidak pernah menghargai tubuhnya, itu menurut saya lebih mengerikan. Banyak orang yang tidak menghargai tubuhnya itu mengerikan. Itu seharusnya lebih menakutkan dong daripada Anda takut hanya sekedar sosok Tuhan. Benar, Bang. Karena ternyata Tuhan itu sudah mengejawantah di dalam tubuh kita. Kalau hari ini kita tidak lagi menggunakan tubuh kita secara tepat, tidak bahasa halusnya tidak mencintai tubuh kita, tidak menjaga pola sehat hidup kita, pola selaras dengan alam, ya itu lebih mengerikan dari apapun. Arti sakral itu berarti menghargai diri sendiri. Arti sakral. Sebagaimana tubuh ini menjadi tempat segala pengalaman ruh dan jiwa kita untuk mengalami segala kemungkinan. Jadi cintai seutuhnya dengan kembali kepada alam, maka ada namanya ruah. Benar, Bang. Kalau laku-laku spiritual itu ke sana arahnya. Iya. Merubah gagasan kesadaran itu. Benar, Bang. Itu Mas. Nanti kalau Anda bersentuhan dengan tanah, ya mungkin pada awalnya Anda tidak merasakan. Gitu. Tapi kebanyakan petani kita zaman dulu ketika bersentuhan dengan tanah, tidak ada petani yang sakit, Mas Roy. Iya, Bang. Karena dia bergerak dengan alam, disiplin setiap pagi. Jadi yang dibutuhkan manusia untuk hari ini itu sebenarnya adalah satu, tanggung jawab, kedua disiplin, ketiga pengetahuan, keempat kesadaran. Kita tidak bisa mengkoreksi menyalahkan orang terus-menerus. Karena itu akan membuat orang itu merasa ingin menyalahkan orang lain dan akan terus merasa bersalah di dalam dirinya. Dia tidak akan berkembang. Ubah semua itu. Maka Mbah dulu itu tidak pernah nyalahke berlebihan. Hanya memberitahu bahwa bagusnya itu begini. Oh kalau setiap pagi Anda bisa disiplin dengan bertani dan apa ya mangan. Sopo sing obah mama. Siapa yang bergerak makan. Nah, beda dengan petani sekarang. Karena petani sekarang sudah terkena budaya imperialis kapitalis. Karena pertaniannya dia itu didasarkan untuk insting material. Takut nggak panen, takut nggak makan. Itu karena karma kolektif. Ada budaya administrasi yang ditanamkan oleh kolonis yang akhirnya membuat paradigma berbeda dalam kehidupan kita saat ini. Karena akhirnya kita juga buang pupuk itu pupuk yang tidak organik. Dan ketika pupuk itu bersifat sintetis, tanah yang terkena bahan kimia itu sama seperti tubuh. Akan sulit terurai Mas bahan kimia atau bahan buatan itu. Karena tidak natural. Maksudnya tidak natural itu di sana tuh ada pencampuran yang tidak natural. Yang sebenarnya ini tidak bisa ketemu, ini tuh dicampurkan, itu namanya sintetis. Ketika itu dikenakan ke alam, ke tanah, ke tubuh, ya Anda ikut mengikuti karena Anda memakan dari tanah, dari udara. Udaranya terkena polusi, udara dalam diri Anda hancur dan akan menimbulkan kualitas oksigen yang buruk. Ketika Anda memakan tanah yang bersifat sintetis, tanah kimia Anda memakan, terkena kanker dan tumor, Mas. Kan tubuh juga dari tanah. Maka dulu ada circle yang sangat seimbang di dalam hubungan kita. Orang buang kotoran ke sungai, ke tanah, ngepup ke sungai, ke tanah, itu sebenarnya hubungan. Tapi hari ini kan dianggap tidak bermoral dan menjijikkan. Manusia itu lebih ngeri yang bersifat jijik tapi natural gitu kan. Daripada bersifat buruk tapi seakan-akan baik, itu munafik. Itu munafik. Benar. Itu Mas. Berarti ini ya Mbah, apa namanya tadi itu yang Mbah bilang itu kita makan dari tanah ya, semuanya kita menghirup udara oksigen yang sama ya Mbah ya. Berarti itulah arti penting kita menjaga alam itu sendiri, dan kita juga harus mensadari itu semua bahwa itu akan berdampak kepada diri kita sendiri ya Mbah. Betul. Jadi yang disebut Jawa itu cerdas, way of life ya, jalan hidup. Karena ketika kamu tidak lagi Jawa, tidak ndunung, tidak ngerti, kamu tidak hidup, kamu akan membuat berantakan hidupmu, maka disebut kehancuran dan kematian. Itu bahasa yang paling mudah dan sederhana dipahami. Bagaimana bisa kamu menjaga dirimu ya kalau kamu tidak pernah menjaga alammu?
Ketika kamu tidak lagi menjaga alammu, itu sama saja kamu tidak menjaga dirimu. Maka konsep ini dijadikan sebuah gaya hidup orang Jawa sebagai budaya ajaran. Tidak usah ngomong soal sok suci berhadapan dengan sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Ketika dengan alam saja kamu tidak mencintai mereka, itu jelas kamu itu tidak mencintai dirimu. Karena seluruh hidupmu itu dari alam. Iya. Coba, mohon maaf ya, non saya bukan berarti saya mendiskreditkan keyakinan yang lain. Saya cuma mengajak berpikir lebih luas. Karena kita memiliki akal. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan gitu, apakah Tuhan itu serta-merta memberikan apa yang seharusnya kamu doakan itu? Apa bisa kamu langsung berhadapan dengan itu? Apa benar-benar sosok Tuhan yang langsung memberikan kamu? Tidak, Mas, itu hanya ada di cerita, hanya ada di novel, hanya ada di dalam Bible atau kitab-kitab yang terlalu banyak menjelaskan sastra. Tidak realistis, tidak nyata. Tapi ketika kamu mengenal bahwa alam ini juga wajahnya atau wajah Tuhan, tentunya kamu tidak akan pernah komplain dan hanya berterima kasih. Karena ada udara yang memberimu kehidupan, air yang memberi kehidupan, tanah yang memberi kehidupan, sinar matahari atau api yang memberi kehidupan. Tidak ada yang tidak mendukungmu. Hanya kamu sendiri sekarang yang merusaknya. Semua udah diberikan ya, Mbak? Loh, jelas toh? Jadi tiba Gusti Moho Peparing, jelas. Tapi hari ini manusia itu tidak merasa diparingi karo Gusti. Makanya kalau alam itu duduk Gusti. Alam itu bukan bagian dari Gusti. Maka bagaimana kamu mau merahmati rahmatan lil alamin jika kepada dirimu saja kamu tidak pernah menjadi rahmat? Kepada diri lo nggak menjadi rahmat. Hari ini kita tidak pernah menjadi rahmat untuk diri kita. Bagaimana mungkin kamu rahmatan lil alamin? Bagaimana mungkin kamu membawa rahmat untuk jagat raya atau memayu hayuning bawono? Berarti rumusnya kan memayu hayuning diri, memayu hayuning sesama, memayu hayuning bawono. Ya, itu Mas. Mbah. Mbah, tadi Mbah sempat sampaikan mengenai yang perihal ruwatan, Mbah. Kan banyak orang ini, Mbah, sekarang dikit-dikit, masa sih. Jadi yang sesederhana itu kadangkala ya, saudara-saudara kita tuh nggak aware ke dirinya, Mbah. Padahal Mbah tadi bilang kalau kita meruat seperti mandi tuh segar, itu kan sederhana, Mbah. Kita mandi segar, ya kan, merasakan kesegaran, ya, meruat. Kena matahari segar, menghirup oksigen yang baru seperti di pegunungan segar. Kenapa pola pikir orang itu, Mbah, rata-rata dia melihat yang jauh, padahal yang dekat aja itu ada gitu loh, Mbah, dapat dirasakan gitu loh, Mbah, secara spiritual ya, Mbah. Monggo, Mbah. Ya jadi begini loh, Mas, kebanyakan hari ini tuh kita tuh cuma kebanyakan mimpi. Kita tuh tidak sedang menjadi hidup ini. Kesadaran kita itu yang level pertama tak jelaskan itu. Jadi masuk kepada jagrapada, mimpi. Jagrapada itu alam mimpi. Hari ini kita tuh mimpi, ya. Boleh kita tuh bermimpi, berharap berarti. Mimpi itu berkaitan dengan harapan untuk mencapai sebuah target atau cita-cita. Tapi kalau hanya mimpi mendengarkan drama situasi yang dikatakan dan diceritakan orang, itu namanya berlebihan, Mas. Hal di depan kita saja bisa bersentuhan dengan air begini, itu tidak bisa dirasakan. Kalau hari ini kita terlalu besar, berarti budaya kita itu terkena budaya ilusi, delusi gitu, Mas. Yang paling parah kan itu. Ini kan ada sisa-sisa post kolonial syndrome, bahwa orang-orang itu mensplit, ya, memiliki pemahaman separasi bahwa seakan-akan kebenaran itu jauh di tempat lain, bukan di depan kita hari ini, ya enggak? Seperti kita pegang air gitu. Kita pegang air begini kan kebenaran enggak? Iya benar, Mbak. Nyata, jadi kalau air itu memberi kesegaran dan memberi kehidupan sekalipun, dia tetap tidak sadar, tetap menganggap kebenaran itu di tempat lain jauh, entah di surga sana, di arsi Tuhan sana. Dan seakan-akan manusia itu membuat jembatan gapnya sendiri, bahwa untuk menuju kepada kecerahan atau pencerahan itu diperjauh sendiri oleh gagasan terlalu banyak mimpi ini, Mas. Dan mimpi ini akan menjadi sebuah template di dalam pola berpikir. Dan itu namanya decline atau terdistorsi kesadaran.
jelas sesuatu di hadapan kita berkaitan dengan alam itu memberi kita dukungan, memberi kita kehidupan, tapi kita tidak pernah mengalami itu karena kita tidak mengalami sesuatu itu dengan diri kita seutuhnya. Kita mengalami sesuatu di luar yang jauh, yang diciptakan oleh berbagai macam sastra, metafora, filosofis, apalagi diberikan oleh orang-orang yang sok religius itu. Jauh, tidak realistis. Bangsa ini tidak realistis. Orang Jawa tidak lagi menjadi nyata. Padahal ilmu Jawa itu ilmu kasunyatan. Makanya kon laku-laku itu untuk ben ngerti sing nyoto lho. Makanya cedak tanpa senggolan, aduh tanpa lelangenan. Itu apa maksudnya sebenarnya? Tuhan itu dikatakan cedak tanpa senggolan, aduh tanpa lelangenan. Hello, kamu hari ini bersentuhan dengan air itu bagian dari Tuhan. Cedak tanpa senggolan, aduh tanpa lelangenan gitu loh. Jadi intinya sudah berdekatan, tapi kamu tuh nggak sadar bahwa semua ini adalah bagian darinya, nya besar lah ya. Nyanya besar ya. Menghirup napas ini cedak tanpa senggolan, aduh tanpa lelangan. Arti kata senggolan itu berarti kan sebenarnya kamu tuh gak mudeng, gak paham dengan sesuatu yang ada loh mas. Di depanmu lo gak mudeng. Berarti kan itu ngimpi itu. Nah itu ya. Itu kan kata-katanya cedak tanpa senggolan, aduh tanpa lelangenan. Nah itu kalau dimaknai yang di dekat saja ini kita tidak menyadari, nggak kenal ya, gitu, nggak mengenali ya. Apalagi yang di jauh. Berarti kalau di jauh itu malah hanya di dalam angan-angan, wong di dekatnya saja menjadi angan-angan. Loh jelas ini nyata ini loh, nggak paham. Berarti kan kita ini kebanyakan angan-angan, berarti ngimpi itu mas. Ngimpi. Nah maka berlatih meditasi, ruwat, diajak mandi, dengan adanya sakralitas kita proses dengan ritual itu seakan-akan biar lebih serius. Serius itu berarti alert, waspada, meningkatkan rasa sadar bahwa kalau mandi itu kalau bisa dirasakan itu kan berbeda dengan yang tidak dirasakan. Hanya yang jebar berbeda. Maka pada zaman dulu dibikinkan ritual agar orang itu serius ketika merasakan itu terlibat dari 20%. Gitu, terlibat 100% untuk fokus merasakan, ternyata segar. Jadi melupakan semua kegiatan kemerungsung, pikiran-pikiran yang di rumah, tempat pekerjaan dan lain-lainnya. Karena diajak terlibat untuk mengalami. Inilah yang sekarang dikenali sebagai mindfulness.